Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang batik. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya yang berasal dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Seni batik merupakan karya warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Perkembangan yang terjadi telah membuktikan bahwa seni kerajinan batik sangat dinamis dan dapat menyesuaikan dirinya baik dalam dimensi bentuk, ruang, dan waktu. Saat ini, penggunaan batik tidak seperti pada zaman dahulu yang memiliki berbagai aturan dalam penggunaannya. Batik menjadi lebih bebas dikreasikan dalam bentuk apapun dan dapat dijadikan busana untuk dipakai sehari-hari maupun untuk bepergian kemanapun. Teknik membatik pun berkembang. Zaman dahulu, teknik batik dengan malam dilakukan menggunakan berbagai macam canting. Dalam perkembangannya, tidak hanya canting saja yang digunakan, tetapi juga bisa menggunakan kuas, bahkan pewarnaannya tidak lagi hanya cukup dicelup, tetapi bisa menggunakan air brush. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam atau lilin pada kain. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu atau biasa dikenal dengan kain batik. Teknik membatik telah mengalami perkembangan tanpa meninggalkan teknik lama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Teknik pembuatan seni batik yang kita kenal di Nusantara antara lain sebagai berikut. Jenis batik yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis adalah batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerakan malam pada corak batik. Pembuatan batik tulis membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi karena setiap titik dalam motif berpengaruh pada hasil akhirnya. Kerumitan ini yang menyebabkan harga batik tulis relatif mahal. Jenis batik yang kedua adalah batik cap, yaitu batik yang dibuat dengan menggunakan teknik cap atau stempel, biasanya dibuat dari tembaga dan dibubuhi malam cairan lilin panas. Jenis batik yang ketiga adalah batik lukis, yaitu batik yang dibuat dengan teknik melukiskan langsung di atas kain. Sama halnya sebagaimana karya seni lukis menggunakan kuas. Alat yang digunakan dan motif yang dibuat pun lebih bebas. Jenis batik yang keempat adalah batik jumput, disebut juga dengan batik ikat atau batik shibori. Batik jumputan adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik jumputan untuk membuat motifnya. Jumputan sendiri adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuat motif batik dengan cara mengikat kencang beberapa bagian kain yang kemudian dicelupkan pada pewarna pakaian. Batik jumputan juga sering disebut dengan batik ikat celup karena proses pembuatannya dengan mengikat dan mencelupkan kain ke dalam pewarna. Batik memiliki bentuk geometris dan non-geometris. Asal penciptakan motif batik berasal dari daya cipta nenek moyang. Selanjutnya, batik dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat, sehingga antara masyarakat di daerah satu dengan di daerah yang lain memiliki perbedaan. Secara umum terdapat 4 dasar motif batik, yaitu
Yang pertama adalah corak utama, merupakan ornamen unsur pokok yang sering digunakan menjadi nama batik yang dibuat. Yang kedua adalah isen-isen. Isen-isen ini merupakan corak tambahan. Corak ini hanya sebagai pengisi latar kain, khususnya pada bidang kosong di sela-sela corak utama. Yang ketiga adalah corak pinggir. Corak pinggir kain atau pinggiran biasanya dijumpai pada kain-kain panjang batik, pesisir, dan kain sarung. Pada kedua jenis kain ini, pinggiran terletak pada sisi memanjang kain. Yang keempat adalah corak-corak larangan. Pada batik keraton terdapat corak-corak tertentu yang hanya diperuntukkan bagi kalangan raja dan kerabatnya saja. Corak-corak ini disebut corak larangan, artinya masyarakat umum yang bukan keturunan ningrat tidak diperkenankan mengenakannya. Bahan batik yang pertama adalah kain. Kain ini bisa berupa kain mori, blaco, primisima, berkulin, biru, dan kain sutera. Bahan yang kedua adalah malam atau lilin. Bahan yang ketiga adalah pewarna. Pewarna ini terdiri dari dua macam, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami diperoleh dari warna alami dedaunan, kayu, akar-akaran, dan biji-bijian dengan cara merendamnya. Sedangkan pewarna sintetis adalah zat warna yang dibuat secara kimiawi oleh pabrik. Misalnya indigo, indigosol, naptul, tapit, cat basis, dan cat belerang. Alat yang pertama adalah canting. Canting adalah alat untuk membatik yang berfungsi menampung lilin yang akan digunakan untuk menulis atau melukis cairan lilin. Saat ini juga dikembangkan yaitu canting elektrik. Alat yang kedua adalah wajan. Wajan ini tempat untuk memanaskan lilin. Alat yang ketiga adalah anglo atau perapian. Saat ini untuk perapian juga bisa menggunakan kompor elektrik. Alat yang keempat adalah gawangan. Adalah alat untuk membentangkan kain batik. Alat yang kelima adalah cawang. Adalah alat untuk menjepit kain batik yang dibentangkan. Alat yang keenam adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari zat pewarna. Alat yang ketujuh adalah dandang besar, berguna sebagai tempat pelarutan malam atau lilin yang melekat. Juga berguna sebagai tempat merendam atau mendidihkan air yang sudah diberi larutan soda abu. Alat yang kedelapan adalah setrika untuk melelehkan dan membersihkan kain dari lilin. Alat yang kesembilan adalah kuas. Kuas ini berfungsi untuk membuat batik yang jenisnya batik lukis. Alat yang ke-10 adalah cap atau stempel. Ini berguna ketika kita membuat batik cap. Tahap pertama adalah pencucian kain mori.
Tahap pertama ini berguna untuk menghilangkan kanji, dilanjutkan dengan penggeloyoran agar kain menjadi lemas dan daya serap terhadap zat warna lebih tinggi. Langkah berikutnya adalah nyorek atau mola, yaitu membuat pola di atas kain dengan meniru pola yang sudah ada. Bisa juga proses ini dilakukan dengan membuat pola di atas kain langsung dengan canting maupun dengan menggunakan pensil. Langkah berikutnya adalah membatik atau nyanting, adalah menorehkan malam batik ke kain mori yang dimulai dengan ngelowong. Ngelowong adalah menggambar garis pola luar dan isen-isen. Langkah berikutnya adalah medel, yaitu pencelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna secara berulang-ulang kali hingga mendapatkan warna yang dikehendaki. Langkah berikutnya adalah ngelorot. Ngelorot adalah melepaskan malam dengan memasukkan kain ke dalam air mendidih yang sudah dicampuri bahan untuk mempermudah lepasnya lilin. Langkah terakhir adalah membilas kain dengan air bersih, kemudian kain diangin-anginkan sampai kering. Nah Sobat M7 semuanya, demikian tadi pembahasan materi tentang batik. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah. Dalam sesi video selanjutnya, insya Allah akan saya bahas tentang macam-macam motif batik dari berbagai macam daerah. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.